Halo anak-anak, pada video kali ini Pak Rifai akan membahas tentang mekanisme dan jumlah bayangan yang terbentuk oleh dua cermin datar. Mari kita bahas. Coba perhatikan 3 kasus kontras berikut. Masing-masing kasus terdapat dua cermin datar yang saling berhadapan membentuk sudut. Namun, sudut yang dibentuk dari masing-masing cermin berbeda. Ternyata jumlah bayangan yang dihasilkan juga berbeda. Pada kasus A, ketika dua cermin datar dihadapkan dengan sudut 120 derajat, menghasilkan dua bayangan. Pada kasus B, ketika kedua cermin datar dihadapkan pada sudut 50 derajat, menghasilkan bayangan 8. Dan pada kasus C, ketika kedua cermin tepat dihadapkan pada sudut 0 derajat, bayangan banyak sekali. Kenapa hal ini dapat terjadi? Mari kita bahas proses pembentukan bayangannya ya. Pada kasus A, cermin diletakkan berhadapan pada sudut 120 derajat. Bayangan yang terlihat ada dua bayangan. Berkas sinar bisa kita gambarkan sebagai berikut. Kita letakkan benda di tengah-tengah, kemudian benda dengan cermin pertama kita gambarkan berkas sinar menuju ke cermin 1. Ingat bahwa jarak benda sama dengan jarak bayangan, maka akan menghasilkan bayangan P1. Kemudian, kita gambarkan berkas sinar menuju ke cermin 2. Dengan jarak benda sama dengan jarak bayangan, maka akan menghasilkan bayangan Q1. Ternyata, kedua cermin datar yang diletakkan berhadapan dengan sudut 120 derajat membentuk dua bayangan. Oh iya anak-anak, terdapat rumus yang dapat digunakan untuk menghitung jumlah bayangan pada dua cermin datar yang saling berhadapan. Terdapat dua rumus. Yang pertama, jika 360 derajat dibagi alfa sama dengan bilangan ganjil. Alfa di sini adalah sudut yang dibentuk antara dua cermin datar yang saling berhadapan. Maka, untuk menentukan jumlah bayangan, yang pertama, jika benda berada di tengah-tengah antara kedua cermin, bisa menggunakan rumus N sama dengan 360 derajat dibagi alfa dikurangi 1, di mana N adalah jumlah bayangan yang dibentuk oleh dua cermin yang berhadapan. Dan jika benda berada bukan di tengah-tengah antara kedua cermin, mungkin bisa benda dekat dengan cermin 1 ataupun benda lebih dekat dengan cermin 2. Maka jumlah bayangan yang dibentuk oleh dua cermin datar bisa dicari menggunakan rumus 360 derajat dibagi alfa. Untuk syarat yang kedua, yaitu jika 360 derajat dibagi alfa sama dengan bilangan genap. Rumus ini berlaku dimanapun ketika benda diletakkan, baik di tengah-tengah ataupun bukan. Maka untuk menentukan rumus, jumlah bayangan antara kedua cermin menggunakan N sama dengan 360 derajat dibagi alfa dikurangi 1. Coba sekarang kita buktikan dengan menggunakan rumus ini ya. Pada kasus A, cermin dihadapkan dengan sudut 120 derajat. Sehingga, jika 360 derajat dibagi 120 derajat, akan menghasilkan bilangan ganjil. Jadi, kita menggunakan rumus yang pada syarat yang pertama ya anak-anak. Oke, sama kan dengan analisis menggunakan gambar. Oke, sekarang kita lanjut pada kasus yang B, di mana sudut yang dibentuk oleh dua cermin datar yang berhadapan adalah 50 derajat. Namun, pada kasus ini, ketika kita menggunakan rumus tadi, jika 360 derajat dibagi 50, akan menghasilkan nilai 7,2. Nah, 7,2 ini bukan termasuk bilangan ganjil
atau bilangan genap. Lalu kita menggunakan rumus yang mana ya? Ketika dibagi hasilnya 7,2. Kita bulatkan ke 7 atau ke 8 ya. Mungkin banyak yang mengira akan dibulatkan ke 7 kan? Karena lebih dekat ke 7. Tapi ternyata kalau hasilnya seperti ini, harus dibulatkan ke 8. Jadi tidak mentu ya anak-anak. Tapi untuk membuktikannya bisa kita analisis dengan menggunakan gambar. Misalnya di sini ada dua cermin datar yang membentuk sudut 50 derajat. Dan kita gambarkan perpanjangan cerminnya. Sebuah benda es diletakkan di tengah-tengah cermin. Ada dua tahap yang akan kita lakukan. Yang pertama, kita bisa menggunakan terhadap cermin 1 dulu atau terhadap cermin 2 dulu. Namun tahap pertama ini kita fokus pada cermin 1 dulu ya. Ingat, pada pemantulan cermin datar bahwa jarak benda sama dengan jarak bayangan. Benda es mengalami pencerminan oleh cermin 1 dan menghasilkan bayangan P1. Kemudian, bayangan P1 ini mengalami pencerminan oleh cermin yang kedua dan menghasilkan bayangan P2. Lalu, P2 mengalami pencerminan lagi oleh cermin yang pertama, sehingga menghasilkan bayangan P3. Dan P3 ini mengalami pencerminan lagi oleh cermin 2 dan menghasilkan bayangan P4. Untuk tahap yang kedua, benda es mengalami pencerminan oleh cermin yang kedua ya anak-anak. Kita gambarkan jarak benda sama dengan jarak bayangan ke cermin yang kedua dan menghasilkan bayangan X1. X1 mengalami pencerminan lagi oleh cermin yang pertama dan menghasilkan bayangan X2. X2 lalu mengalami pencerminan lagi oleh cermin pertama sehingga menghasilkan bayangan X3. Dan yang terakhir, X3 mengalami pencerminan lagi oleh cermin yang pertama, sehingga akan menghasilkan bayangan X4. Jadi, total bayangan yang dihasilkan dari kedua cermin tersebut adalah 8 bayangan. Jika semua titik-titik itu dihubungkan, akan membentuk lingkaran anak-anak. Jadi, untuk membuktikan berapakah banyak bayangan yang dihasilkan, kita bisa melakukan dengan uji gambar ya anak-anak. Oke, sekarang kita lanjut ke kasus yang C. Pada kasus C, jika dua cermin datar dihadapkan langsung tanpa membentuk sudut atau sudutnya sama dengan 0. Coba kita hitung dulu ya, menggunakan rumus N sama dengan 360 derajat dibagi 0 dikurangi 1, maka N sama dengan tak hingga. Coba kita analisis dengan gambar. Pertama, terdapat dua cermin datar yang saling berhadapan. Di antara kedua benda ini terdapat suatu benda. Kemudian, caranya sama dengan sebelumnya, kita analisis menggunakan cermin 1 dulu atau cermin 2 dulu. Namun, pada saat ini kita analisis terhadap cermin 1 dulu ya. Misalkan, ada berkas sinar dari benda menuju ke cermin 1. Kemudian berkas sinar ini akan dipantulkan seolah-olah berasal dari suatu titik. Titik inilah sebagai bayangan dari benda, yaitu P1. Kemudian berkas sinar yang menuju ke cermin 2 juga akan dipantulkan lagi seolah-olah juga berasal dari suatu titik. Titik ini merupakan bayangan dari benda, yaitu P2. Kemudian, berkas sinar yang menuju ke cermin 1 juga akan dipantulkan lagi seolah-olah berasal dari suatu titik. Dan titik ini merupakan bayangan dari benda, yaitu kita anggap sebagai P3. Begitu seterusnya. Kita lanjut analisis dengan cermin yang kedua, berkas sinar dari benda menuju ke cermin 2. Kemudian, berkas sinar ini akan dipantulkan seolah-olah berasal dari suatu titik. Titik inilah sebagai bayangan dari benda, yaitu X1.
Kemudian, berkas sinar yang menuju ke cermin 1 juga akan dipantulkan lagi seolah-olah juga berasal dari suatu titik. Titik ini kita anggap sebagai Q2. Kemudian, berkas sinar yang menuju ke cermin 2 juga akan dipantulkan lagi seolah-olah berasal dari suatu titik. Titik inilah merupakan bayangan dari benda, yaitu titik kita anggap sebagai titik Q3. Begitu seterusnya sampai bayangan benda tidak terlihat lagi sampai jauh. Sekarang, coba ada kuis seperti ini anak-anak. Jika posisi orang berpindah, di manakah letak bayangan benda? Kita lihat gambar. Di situ terdapat suatu anak yang melihat bayangan dari apel di depan cermin datar. Ketika posisi pengamat berpindah tempat atau berpindah posisi, sedangkan posisi apel tetap berada di tempatnya, yang ditanyakan adalah di manakah posisi akhir apel? Jawabannya adalah di... Iya benar, di B ya. Kenapa? Karena karakteristik bayangan pada cermin datar yang sudah kita bahas pada video sebelumnya adalah bahwa jarak benda sama dengan jarak bayangan dan hanya terbalik kanan-kiri atau mengalami pencerminan. Jadi, biarpun pengamat berpindah posisi, maka posisi bayangan akan tetap selama benda juga tidak berpindah posisi. Oke, sekian pembahasan mengenai cermin datar dan mekanisme pembentukan bayangan pada cermin datar. Sampai jumpa pada video selanjutnya tentang cermin lengkung ya. Dadah!